video kali ini kita akan membahas soal P3K ya teman-teman. Ini soal P3K tentang kompetensi manajerial bisa untuk semua formasi jabatan P3K. Mari kita bahas dari soal nomor 1. Saat jam istirahat, Anda berencana makan siang bersama rekan kerja. Namun, atasan meminta Anda membantu menangani klien penting yang akan datang saat itu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di soal ini mengujikan tentang kemampuan teman-teman dalam menentukan skala prioritas. Karena di sini kita dihadapkan dua posisi. Jam istirahat yang hak kita, tapi ada klien penting yang datang ya saat jam istirahat. Maka kita disuruh menentukan mana nih yang kita pilih, mana yang lebih prioritas. Pilihannya kita lihat dulu yang A. Menyampaikan kepada atasan bahwa Anda telah memiliki agenda pribadi, namun tetap bersedia membantu setelah jam istirahat selesai. Nah, ini menandakan kita nggak paham teman-teman mana skala prioritasnya. Seharusnya kita udah tahu ya, meskipun jam istirahat ini memang adalah hak kita sebagai pegawai, tapi ada yang lebih prioritas dari hal tersebut, yaitu menangani klien. Kalau klien ini kan berarti ada hubungan kerjasama kita dengan orang tersebut gitu ya. Ada kepentingan antara diri kita dengannya. Nah, karena ada kepentingan ini juga pasti kita butuh dengan klien tersebut. Kepentingan ini juga pasti bermanfaat dengan pekerjaan kita. Kalau kerjasama kita lancar, maka pekerjaan kita bakalan lancar ya teman-teman ya. Karena dari itu yang lebih prioritas di soal ini sebenarnya adalah menangani klien yang ternyata memang dia datangnya saat jam istirahat. Jadi jawaban yang A kurang tepat ya teman-teman. Kalau yang B, meminta bantuan rekan lain untuk menerima kedatangan klien sambil tetap menjaga rencana makan siang Anda. Ini juga sama ya. Kita tidak profesional karena atasan ini mengamanahkannya kepada diri kita untuk menangani klien. Tiba-tiba kita mengalih tugaskan kepada orang lain. Ini menunjukkan kita tidak profesional. Kalau yang C, tetap menjalankan rencana makan siang karena jam istirahat merupakan hak pegawai dan Anda akan siap membantu setelahnya. Ini betul, tapi tidak menunjukkan mana yang lebih prioritas. Kalau yang D, membatalkan rencana makan siang untuk memenuhi permintaan atasan dan memastikan klien ditangani dengan baik. Nah, inilah jawaban yang benar teman-teman. Ini menunjukkan bahwa kita bisa memilih skala prioritas, kemudian menunjukkan keloyalitasan kita dalam bekerja gitu ya, dan menunjukkan bahwa kita profesional. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D yang poinnya 4. Kemudian kalau yang B poinnya 3, kalau C 2, kalau A 1. Soal selanjutnya, atasan menugaskan Anda mengerjakan hal di luar bidang keahlian Anda. Apa yang Anda lakukan? Di sini kita terkait tentang tantangan ya teman-teman. Di kompetensi manajerial itu ada yang namanya pengembangan diri dan orang lain. Jadi kalau ada tugas, tantangan di luar bidang keahlian kita atau sesuatu yang tidak biasa kita kerjakan, maka yang kita lakukan adalah siap menerima tantangan tersebut. Itu menunjukkan kita mau berkembang, kita mau belajar, karena sebagai seorang ASN itu kita harus menerapkan long life learning ya, atau belajar seumur hidup. Kalau yang A, menerima tugas tersebut dan berusaha menyelesaikan dengan cara belajar dan beradaptasi. Nah, ini menunjukkan kita ada kemauan untuk belajar, siap menerima tantangan. Kita simpan jawaban yang A. Yang B, mengajukan agar pekerjaan tersebut dibantu oleh rekan yang lebih berpengalaman namun tetap siap belajar. Bisa jadi ya. Yang C, menerima tugas dan menyelesaikan dengan kemampuan terbaik yang Anda miliki. Ini juga bisa jadi nih. Yang D, meminta penjelasan lebih lanjut tentang tugas tersebut agar dapat menyelesaikan dengan tepat. Mungkin saja ya. Nah, di antara keempat jawaban ini, karena jawabannya sama-sama benar, kita pilihlah jawaban yang lebih lengkap, yang lebih positif, yang lebih menunjukkan kita mau belajar dengan baik, yang lebih menunjukkan kita ada keinginan menerima tantangan gitu ya. Nah, di antara jawaban yang ada, jawaban yang lebih lengkap, yang lebih positif di antara yang lain adalah yang A. Menerima tugas tersebut, tandanya kita menerima tantangan, terus berusaha menyelesaikan dengan cara belajar dan beradaptasi. Ini berarti kita mau belajar dengan hal yang di luar zona nyaman kita. Jadi yang A yang poinnya 4. Kenapa bukan yang B? Mengajukan agar pekerjaan tersebut dibantu oleh rekan yang lebih berpengalaman. Meskipun di sini kita tetap menerima, tapi ada syaratnya, yaitu minta dibantu sama rekan yang lebih berpengalaman. Meskipun
minta bantuan ini tandanya kita mau belajar ya teman-teman, tapi mau belajarnya terbatas hanya ingin belajar lewat rekan kerja saja. Jadi yang B ini jawabannya kurang tepat karena dia lebih ada syaratnya dibandingkan yang A. Kemudian kenapa bukan yang C, padahal yang C menerima tugas dan menyelesaikan dengan kemampuan terbaik Anda? Ingat, saat ini kemampuan kita bukan di bidang tersebut. Karena dari itu kita kan harus belajar lagi nih untuk mengerjakan tugas baru, tantangan baru gitu kan. Jadi kalau tetap dengan kemampuan yang kita miliki sekarang itu tidak akan maksimal, sehingga jawabannya menjadi bukan yang C ya. Oke, kemudian kenapa bukan yang D, meminta penjelasan lebih lanjut tentang tugas tersebut? Penjelasan lebih lanjut itu kita butuhkan kalau kita tidak jelas dalam instruksi mengerjakan tugasnya. Nah, tapi di soal ini tidak ada keterangan bahwa atasan sudah memberikan instruksi tapi kita tidak memahaminya. Nggak ada ya keterangan seperti itu. Jadi bukan kita meminta penjelasan. Meminta penjelasan ini tindakan yang kurang tepat untuk soal yang ini. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Kalau yang B poinnya 3, kalau yang C 2, sedangkan yang D 1. Ya, kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Saat jam pulang, atasan meminta Anda lembur untuk menyelesaikan pekerjaan penting. Apa yang Anda lakukan? Yang A, menyampaikan bahwa Anda memiliki komitmen pribadi namun bersedia membantu jika sangat dibutuhkan. Tidak ada nih keterangan di soal bahwa kita ada janji pribadi ya. Jadi yang A ini kurang tepat karena ada asumsi. Yang B, menerima tawaran lembur dan memprioritaskan tugas meskipun perlu mengubah rencana. Mungkin saja kita pilih yang C, mengusulkan untuk menyelesaikan tugas pada esok hari agar bisa lebih maksimal. Ini kurang tepat karena menunjukkan kita tidak profesional. D, meminta izin agar pekerjaan tersebut dibantu rekan lain sementara Anda mengatur ulang jadwal. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Karena di sini menunjukkan kalau yang D kita tidak profesional. Karena di soal ini kan atasan meminta diri kita yang lembur. Di antara jawaban yang ada, yang hanya menerima lembur itu adalah yang B. Meskipun yang B ini ada kata asumsinya ya, perlu mengubah rencana. Padahal di soal tidak ada keterangan bahwa kita sudah memiliki rencana tuh. Jadi, tapi karena di pilihan jawaban tidak ada jawaban yang tepat, kita pilihlah jawaban yang mungkin benar. Yang hanya menerima tawaran lembur itu jawabannya adalah yang B. B lah yang poinnya 4. Kalau A poinnya 3, kalau D 2, kalau C 1. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Anda sedang menunggu kendaraan umum di halte tanpa diketahui ada pemberitahuan bahwa hari ini terjadi aksi mogok kendaraan umum. Apa yang Anda lakukan? Berarti ada masalah nih teman-teman. Kita harus bekerja biasanya pakai kendaraan umum, tapi ternyata kendaraan umumnya lagi mogok. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih tidak bekerja? Tentu tidak ya. Kalau kita memilih tidak bekerja itu tandanya kita tidak profesional dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di soal. Jadi yang jawabannya tidak masuk kerja kita eliminasi. Contohnya yang B, kembali ke rumah, memberitahu atasan bahwa Anda tidak dapat masuk kerja karena kendala transportasi. Nah ini tandanya kita nggak solutif dan tidak profesional. Yang A, tetap melanjutkan perjalanan, berusaha mencari tumpangan yang bisa membawa Anda ke kantor, mungkin saja. C, tetap berusaha menuju kantor dengan berjalan kaki sembari mencari cara lain untuk mencapai tujuan, bisa jadi. D, meneruskan perjalanan ke kantor dengan berjalan cepat untuk meminimalkan keterlambatan. Ini juga mungkin. Nah, di antara A, C, dan D, A, C, dan D ini semuanya tetap berusaha berangkat ke kantor. Tapi kita pilih jawaban yang paling efektif ya. Di antara A, C, dan D, jawaban yang paling efektif adalah yang C. Karena ada usahanya nih kita berjalan kaki. Selain berjalan kaki, kita ada upaya lain, yaitu mencari cara lain untuk mencapai tujuan. Misal dengan memesan ojek online atau kita mencari tebengan, tumpangan gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan jalan kaki saja. C yang poinnya 4. Kenapa bukan yang D? Meneruskan perjalanan ke kantor dengan berjalan cepat. Berarti ini hanya berjalan. Hanya berjalan. Ini tidak optimal dibandingkan yang C ya teman-teman. Mau kita jalan secepat mungkin, itu bakalan sampai kantor dengan kondisi yang lelah. Dan secepat mungkin kita jalan tidak akan lebih efisien dibandingkan kita naik kendaraan. Jadi kalau yang D nilainya
3. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini kita cuma berusaha mencari tumpangan saja. Berusaha mencari tumpangan ini tandanya kan kita taruhan ya teman-teman. Ya kalau ada yang menumpangi, ada yang memastikan nggak kalau kita langsung dapat tumpangan gitu kan. Jadi kalau yang A tidak ada kepastiannya, yang A tidak lebih efektif dibandingkan yang D, sehingga yang A poinnya 2, kalau yang B poinnya 1 karena tidak profesional. Kemudian soal selanjutnya lagi, rekan saya sedang melakukan presentasi di hadapan pimpinan direksi, namun suaranya kurang terdengar hingga ke seluruh ruangan. Sikap saya, nah di sini masalahnya teman-teman, rekan kerja kita lagi presentasi tapi kurang terdengar hingga ke seluruh ruangan. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ruangannya besar. Kalau ruangannya terlalu besar, memang memungkinkan suara seorang yang lagi presentasi kurang terdengar ya hingga ke seluruh ruangan. Kemungkinan yang kedua adalah suara teman kita yang kecil. Kalau suara teman kita yang kecil, mau ruangannya kecil ataupun besar, itu memang tidak akan terdengar hingga ke seluruh ruangan ya teman-teman, apalagi kalau memang ruangannya besar. Karena dari itu, apa yang kita lakukan? Jawabannya yang paling efektif yang kita pilih, kita lihat dulu yang A. Memberikan catatan kepada rekan saya agar dapat mengeraskan suaranya tanpa mengganggu presentasi. Mungkin saja yang B, menunggu sejenak melihat apakah rekan saya bisa mengatasi masalah ini tidak solutif. C, mengambil alat pengeras suara dan memberikan kepada rekan saya, ini bisa jadi. Kalau D, memberikan kode agar rekan saya mengeraskan suaranya, ini juga mungkin. Jadi jawabannya memberikan solusi antara A, C, dan D. Di antara solusi di pilihan A, C, dan D, solusi yang paling efektif adalah yang C. Kenapa yang C? Karena kalau A dan D ini meminta rekan kita mengeraskan suaranya. Mengeraskan suaranya kalau ternyata ruangannya besar tidak efektif ya teman-teman, karena nggak ada keterangan nih ruangannya apakah besar dan kecil gitu kan. Terus kalau ternyata suara rekan kerja kita ini emang kecil, minta kita keraskan lagi, itu tidak nyaman bagi rekan kerja kita yang presentasi, jatuhnya berteriak ya. Jadi rekan kerja kita tidak nyaman, orang yang mendengarkannya juga tidak akan nyaman. Jadi tidak efektif tuh kalau A dan D. Jadi A dan D kita eliminasi. Jadi yang C lah yang poinnya 4. Sekarang yang poinnya 3. Yang poinnya 3 di antara A dan D. Di antara A dan D yang poinnya lebih tinggi adalah yang A. Kenapa? Karena memberikan kode itu sama seperti kita taruhan. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Rekan kerja kita mengerti kode yang diberikan, ada juga kemungkinan rekan kerja kita tidak mengerti kode yang diberikan. Jadi kalau yang D tidak dapat dipastikan keefektivitasannya, sehingga D yang poinnya 2. Kalau B poinnya 1 karena tidak memberikan solusi. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video kita yang lain. Jangan lupa cek-cek video kita yang lain ya teman-teman. Selamat belajar semuanya.